Jadi sebelum kita mulai untuk mengkaji kitab ini, mari kita sama-sama tawasul. Kita tujukan kepada pengarang kitab Sirul Asrar ini, yaitu Syekh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Surah. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu beliau, barakah dan karamah beliau turun kepada kita, terlimpah kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan berkah manfaat ilmu daripada kitab Sirul Asrar ini. Dan mudah-mudahan rahasia-rahasia yang ada dalam kitab ini sedikit demi sedikit bisa kita ungkap. Jadi kenapa kita kok mengulang kitab Sirul Asrar ini? Ini ibarat kata kita ini diberi rumah di dalam surga. Kalau kita punya rumah, untuk tahu apa yang ada di dalam rumah itu pertama harus masuk dulu. Nah, alhamdulillah kita kemarin sudah khatam pertama. Ibaratnya kita sudah bisa membuka pintunya. Nah, untuk tahu apa yang ada di dalamnya, maka kita harus masuk. Kalau sudah masuk di dalamnya, nanti kita akan tahu, oh ternyata di dalam rumah itu ada lemari, ada kasurnya, ada dapur, ada kompor dan sebagainya. Tapi semakin kita dalami, maka kita akan semakin tahu, oh ternyata ada lantainya terbuat dari ini, terbuat dari keramik dan sebagainya. Jadi semakin kita dalami, insya Allah kita akan semakin tahu begitu banyak rahasia-rahasia ilmu yang belum kita ketahui. Baik, sama-sama kita tujukan Al-Fatihah kepada beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Surah wa nafa'ana bi ulumi. Lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. صلى الله حضرتي وسلم على رب العالمين الشهيد عبد القادر الجيلاني قدس الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله حضرتي وسلم على وإلى حضرتي وإلى حضرتي إلى حضرتي سيحم الصاحب الوفاتي سهل الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله حضرتي وإلى حضرتي شريف Lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min asrillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi abaihi wa iwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila al-malaikatil mukarrabin wa karabi wa syuhadi wa zalimin masabiqin wa ila ruhi amina tamma minahum wa ma tanazzalu bainahum li yawmi idin lillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali
وإلى بقية الصحابة وكرامة وتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومفردين بالدين وعلماء رشد وقراء المحدثين للتفسير والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها صلى الله لهم على الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية ونقصابنية وجامع أهل طرق صدر حضرة سلطان الأولياء حوص الأعظم قطب العالمين الشيخ عبد القادر جلال قدس الله سامي قاسم جنيد البغدادي وسيد معروف الكرهي وسيد سيد السقاط وسيد حبيب العجمي وسيد حسن بصري وسيد جعفر صديق وسيد يوسف حمداني سامي يزيد البستامي وسيد شاه بهاء الدين النقصباني وحضرة من ربنا وحضرة شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وصيح أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين ووزرهم وبرهم ولسلسلتهم الآخذين عنهم سال الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آباء والدنا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصى وقلدنا عندك بدعاء الخير سيد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف ولد آدم عليه السلام إلى يوم القيامة سيد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, al-nadiril halim, al-jawadil karim, rabbir rahim, munazzahid dzikril hakim wa qur'anil adim, ala mab'usi bidinil qawim wasiratil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala khatimir risalah والهادي من الضلالة المشرف المرسلين بأشرف الكتب إلى العجام والعرب محمد صلى الله عليه وسلم أمي العربي الأمين وعلى آله عدة المهتدين وأصحابه الأخيار المنتجبين وسلم تسليما وحمدا كثيرا كثيرا. Alhamdulillahil qadiril alim.
Maha suci Allah, dan yang maha berkuasa dan maha mengetahui. Artinya di sini Tuhan saya membuka bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa dan maha mengetahui. Artinya apa yang dikehendaki oleh Allah itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, mengatur kita sedemikian rupa itu sudah sesuai dengan kadar kita. Artinya Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang tidak kita perlukan, apa yang kita minta, apa yang kita tolak. Allah yang Maha tahu, dan Allah pula yang Maha berkuasa. Terserah Allah. Kita tinggal mengikuti saja. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha mengerti. Jadi kita tidak bisa mengatur-atur Allah, tidak bisa. Tapi kita hanya mengikuti aturan Allah. An-Nadiril Halim, yang Maha melihat dengan kebijaksanaan. Nah, jadi apa yang menimpa kita, apa yang mengenai kita itu semua sudah atas kebijaksanaan Allah. Maka terkadang apa yang mengenai diri kita itu yang terbaik, walaupun menurut kita kadang-kadang tidak baik. Kita ingin A, tapi ternyata Allah ngasihnya C. Kadang kita nggak terima. Kenapa kok saya minta A, kepinginnya A, butuhnya A, tapi kok dikasihnya C? Ternyata dengan kita diberikan C, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Allah yang Maha tahu, Allah yang Maha bijaksana. Kita sudah tinggal mengikuti saja apa yang menjadi tuntunan Allah, apa yang menjadi takdir Allah, apa yang menjadi gerak Allah bagi kita. Al-Jawadil Karim, yang Maha memberikan dengan kemuliaan. Ar-Rabbir Rahim, dan yang Maha mengatur dengan kasih sayangnya. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah, diatur sedemikian rupa dengan penuh kasih sayangnya Allah. Coba kalau Allah tidak penuh dengan kasih sayangnya kepada kita, mungkin malam hari ini kita pun tidak bisa berkumpul. Mungkin kalau Allah tidak bersifat rahim, tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita, banyak nikmat-nikmatnya yang tidak kita syukuri. Banyak sekali nikmat Allah yang tidak pernah kita syukuri, yang seandainya kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, kita semua diangkat nikmatnya oleh Allah. Kalau nikmat itu sudah diangkat oleh Allah, maka tidak ada lagi nikmat yang bisa kita dapatkan dari siapapun. Contohnya, kita bisa berkedip. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat kita untuk berkedip, matanya melotot, terus tidak bisa tidur, tidak bisa merem. Ini nikmat. Yang nikmat ini jarang sekali kita syukuri. Yang nikmat ini terkadang tidak kita anggap sebagai nikmat. Mohon maaf, kita kentut pun itu nikmat. Nikmat. Coba kalau kita nggak bisa kentut, panggil ambulan, ya, bawa ke rumah sakit. Wah, masih tetap nggak bisa, harus dioperasi. Kalau tidak bisa terus, lama-lama bisa meledak. Maka itu bagian daripada nikmatnya Allah. Yang nikmat itu terkadang kita lupakan. Kita lalai akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Karena nikmat yang kita lihat hanya ketika kita mendapatkan uang. Nah, itu nikmat. Mendapatkan makanan enak itu nikmat yang dianggapnya kita. Tapi dengan kesehatan yang sempurna, jismani, rohaninya, itu pun nikmat.
Hadirnya kita malam hari ini pun ini nikmat. Kita bisa berzikir, ini nikmat. Bahkan ahli tafsir, ahli tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama salafus soleh, ulama-ulama soleh yang betul-betul mengamalkan dan mengerti ilmu, mengatakan bahwa nikmat yang paling nikmat di dunia ini adalah nikmat zikrullah. Tidak ada nikmat yang lebih nikmat daripada nikmat ingat kepada Allah. Karena ternyata nikmat ingat kepada Allah ini adalah satu keuntungan bagi kita, satu fadilah keutamaan yang luar biasa, karena ternyata kita bersama-sama dengan Allah. Ada pula nih orang arif, ulama yang arif billah, ketika ditanya mana yang lebih nikmat antara engkau diberikan surga, bayangkan, antara engkau diberikan surga dengan engkau bisa sholat sunat 2 rakaat, mana yang engkau pilih? Kira-kira kalau kita diberikan pilihan begitu, diberikan masuk surga dengan diberikan kemampuan untuk sholat sunat 2 rakaat, kita pilih mana? Hah? Sholat apa surga? Surga apa sholat? Ayo. Hah? Surga. Para alim, para ulama, orang-orang soleh, ketika ditanya mana yang engkau pilih, diberikan nikmat masuk surga atau diberikan nikmat bisa sholat sunat 2 rakaat, orang alim akan memilih diberikan nikmat bisa sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat itu bersama pemilik surga. Ayo. Kalau diberikan surga, pemiliknya belum tentu. Tapi kalau pemiliknya berarti surganya pun. Nah, kalau kata Pak Poniman, beli rumah sekalian yang jualnya, kan gitu. Masya Allah. Nikmat. Jadi nikmat kita malam hari ini bisa hadir ke majelis ini satu nikmat yang luar biasa. Karena orang-orang yang datang ke majelis ilmu, majelis zikir, ini fadilahnya sangat luar biasa. Orang hadir ke majelis zikir, setiap langkahnya akan dihitung sebagai pahala. Orang yang hadir ke majelis ilmu, setiap langkahnya pun akan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di lautan dan di daratan. Semuanya mendoakan, bahkan meminta ampun. Bahkan orang yang meninggal dengan tujuan untuk menuntut ilmu, termasuk orang yang mati syahid. Semakin jauh, semakin jauh jaraknya, maka semakin banyak yang kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bukan berarti yang dekat nggak dapat. Tadi suruh pindah kata Munazzahid dzikrul hakim, Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dzikrul hakim, wal Qur'anil azim, dan Allah yang menurunkan Al-Qur'an yang azim, yang agung. Kenapa kok dipisah antara dzikrul hakim dan Qur'anil azim? Karena ini adalah isyarah bagi kita yang mana dzikrul hakim ini inti daripada Al-Quran. Ingat kepada Allah. Maka seutama-utamanya amal yang kita lakukan itu adalah ingat kepada Allah di dalam kalbu kita. Karena al-zikru itu adalah Al-Quran, dan Al-Quran adalah zikir. Nah, kemarin saya nyolong nih ilmunya nih. Kemarin kita ke mana? Ke Az-Zikra kan. Kebetulan ada saudara kita yang di sana, ya teman kita, sahabat kita. Ketika kita datang, beliau lagi sedang berceramah. Kita mau ketemu juga nggak bisa kan, nggak boleh berceramah. Tapi kita duduk di mobil sambil mendengarkan. Kata beliau,
Al-Dzikra itu adalah Al-Quran dan Al-Quran adalah Al-Dzikr. Jadi kita ingat kepada Allah itu ya Al-Quran yang ada di dalam kalbu kita. Dan ketika kalbu kita ini ingat kepada Allah dengan zikir qalbi, maka kita sedang membaca Al-Quran. Begitu pula yang ditegaskan oleh Gus Dur. Nah, beliau pun mengatakan bahwa zikir yang ditanamkan oleh wali mursyid di dalam kalbu kita itu adalah Al-Quran yang qadim. Nah, kalau Mas Mufid hafal harusnya. Ala ma'usi bidilil qawim, yang diberikan kepada orang yang diutus dengan agama yang benar, wassiratul mustaqim, dan diberikan petunjuk jalan yang lurus. Nah, siratul mustaqim, Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Fususul Hikam, yang dimaksud siratul mustaqim itu adalah thariqatul ummah. Jadi siratul mustaqim itu adalah thariqah. Jadi kalau kita tidak masuk, tidak belajar, tidak menjadi pengamal thariqah, berarti kita belum menemukan siratul mustaqim. Dan di dalam kitab tafsir, nah, ada salah satunya Tafsir Sa'adi. Ya, kenapa saya mengambil Tafsir Sa'adi? Karena memang beliau ini tokoh yang dianggap gurunya orang-orang Wahabi. Ya kan? Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan siratal mustaqim ai hadil mursyid. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan siratal mustaqim adalah petunjuk dari wali mursyid. Silahkan nanti dibuka di dalam kitab Tafsir Sa'adi, di dalam tafsir suratul Fatihah. Beliau menegaskan, maka orang-orang yang tidak mau belajar thariqah, yang tidak mau mendapatkan talqin dzikir daripada wali mursyid, ini selamanya ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Alhamdulillah, bersyukur kita bertemu dengan wali mursyid, mendapatkan talqin zikir, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamir risalah wal hadi minad dhalalah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyempurna para rasul, wal hadi minad dhalalah, dan petunjuk dari kegelapan. Jadi risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang membawa kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju ke dalam zaman yang terang benderang atau menuju nurnya Allah. Jadi kalau bukan karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah, maka kita tidak akan pernah mengenal kebaikan, tidak akan pernah mengenal amal-amal soleh, tidak akan pernah mengenal bagaimana ilmu, tidak akan pernah mengenal bagaimana kita beradab, tidak akan bisa kita bagaimana mengenal Allah. Al-Musyarraf al-Mursali, dan semulia-mulianya Rasul atau semulia-mulianya orang yang diutus, bi asyrafil kutubi ilal ajami wal ard, dengan kemuliaan kitab yang diturunkan kepada orang-orang ajam dan orang-orang Arab. Orang-orang ajam ini ya orang-orang yang boleh dikatakan tidak fasih, tidak pinter. Orang-orang ajam lah, orang-orang kayak kita ini orang-orang ajam gitu. Dan orang-orang Arab itu orang-orang yang fasih, orang-orang yang berilmu. Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, an-nabi ummi, nabi yang ummi. Nah ini kalau dulu saya sekolah, ummi itu disebutnya buta huruf gitu ya, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi kalau kita mengatakan
bahwa Nabi Muhammad SAW itu yang buta huruf, tidak bisa membaca, tidak menulis, ini kurang adab. Maka yang dimaksud dengan Muhammadin Nabiyil Ummiyil Arabiyil Amin, yaitu Nabi yang diturunkan kepada golongan umat-umat yang ummi. Umat-umat yang ummi itu umat yang tidak ada tolak ukur di dalam kebaikan. Mau berbuat apa? Silahkan. Tidak ada tolak ukur kebaikannya. Maka tolak ukur kebaikan itu adalah Al-Quran. Kebenaran mutlak. Jadi kebenaran mutlak itu adalah Al-Quran. Kebenaran yang paling benar itu ya Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memahaminya, bisa atau tidak, salah tafsir atau tidak. Maka untuk memahami kebenaran itu kita membutuhkan ilmu. Jangan kita terus menafsirkan sendiri dengan akal kita yang akhirnya justru akan menyesatkan kita. Nah, salah satunya sallallahu Muhammadin Nabiyil Ummiyyi Arabiyil Amin sallallahu alaihi wa ala alihi hudatil muhtadin. Dan juga kepada seluruh keluarga-keluarga beliau yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ashabihil ahyar al-muntajabin, dan seluruh para sahabat-sahabatnya yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasallim tasliman, dan salam atau keselamatan tasliman yang benar-benar selamat. Jadi ini kalau di dalam tata bahasanya itu disebutnya tamyiz jinsiyah. Jadi dua kalimat yang sama diulang dengan redaksi yang berbeda. Ini adalah untuk menjelaskan. Jadi wasallim tasliman, dan keselamatan yang benar-benar selamat. Wahamdan katsiran, dan syukur yang banyak. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Karena banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan yang itu lupa untuk kita syukuri. Maka tidak ada syukur yang lebih bersyukur kecuali kita ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, maka kita sedang bersyukur kepada Allah. Kalau kita terus bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah terus nikmatnya kepada kita. Wabadu, nah itu pembukaan muqaddimah yang Tuan Syekh tulis. Kemudian kita masuk sedikit ke bagian isinya. Fal ilmu. Nah ini beliau di awal kitab Jurul Asrar ini menjelaskan tentang ilmu, pentingnya ilmu. Fala ilmu asyraful manqabati, dan ilmu itu adalah semulia-mulianya nasihat, pegangan bagi kita. Jadi yang paling mulia pegangan bagi kita, nasihat bagi kita adalah ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya, apapun itu maka tidak akan menjadikan kita mulia. Wa ajallu martabati, dan seutama-utamanya kedudukan yang paling tinggi itu adalah ilmu. Wa abagil mufakharati, dan kebanggaan yang paling utama itu adalah ilmu. Wa arbahal mutajarati, dan seuntung-untungnya perdagangan gitu. Jadi ibarat kata dagang yang kita cari keuntungannya, seuntung-untungnya komoditi itu adalah ilmu. Ilmu yang mana izbihi yutawassalu ila tauhidir rabbil alamin.
Tapi ilmu yang paling utama tadi, yang paling tinggi derajatnya, yang paling bisa kita banggakan, yang paling untung bagi kita, itu adalah ilmu yang menyampaikan kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan sembarang ilmu. Nah, kemudian ada yang mengatakan, yang penting kan amalnya, yang penting kita zikir, ilmunya gak usah. Yang penting kita udah berzikir, ilmunya mau belakangan. Malah nanti banyak ilmu tidak mengamalkan. Nah, ini bisa ngomong demikian karena apa? Karena sudah mendapatkan talqin zikir. Coba kalau belum mendapatkan talqin zikir, pasti tidak bisa mengatakan seperti itu. Nah, talqin zikir itu pun adalah ilmu. Maka setelah mendapatkan talqin zikir, syarat zikir itu ada 3. Di dalam kitab Miftahus Surur pun dijelaskan oleh guru kita. Syarat zikir yang pertama itu adalah biwudu'in tamin. Artinya dengan wudu yang sempurna. Supaya wudunya bisa sempurna, maka harus tahu tata cara berwudunya. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana mau sempurna? Begitu kita berwudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a birafil hadasi asuri fardolillahi ta'ala. Udah, terus kita cuci tangan, habis itu basuh muka. Cuma gerakan aja. Untuk menyempurnakan ternyata ada ilmunya. Niatnya, nawaitul wudu'anya ketika membasuh muka. Nah, kadang-kadang kita kan baru cuci tangan. Nah, terus dalam cuci tangan itu kita ada doa yang harus dibaca. Ini sebagai penyempurna wudhu. Kemudian bagi yang punya jenggot yang tebal, ini harus watahlilul lihya, nyela-nyelain ini. Jenggotnya ini harus kena air. Kemudian di dalam kita cuci tangannya ini harus betul-betul. Jadi ilmu di dalam berwudu itu banyak. Maka untuk menyempurnakan wudu itu kita butuh ilmu. Maka untuk kita berzikir, syarat yang pertama kita harus tahu ilmunya. Nah, itulah kenapa pangersabah di dalam setiap amalia itu ada hikmat ilmiah. Artinya harus ada peningkatan ilmu sedikit demi sedikit, yang ilmu itu adalah ilmu amalia. Jadi ilmu yang didapatkan untuk diamalkan, dan amal yang dilakukan itu berdasarkan ilmu. Ilmihi yutawassalu ila tauhidi rabbil alamin, yang mana ilmu tadi adalah untuk menyampaikan kita kepada mentauhidkan Tuhan kita, wa tasdiqi anbiya wa tasdiqu anbiyaihi, dan membenarkan nabinya al-mursalina yang diutus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shalawatullah alaihim ajmain. Jadi bukan ilmunya justru untuk mencari pembenaran, tapi ilmu yang kita cari, yang kita pelajari, ilmu untuk mengetahui kebenaran, bukan untuk mencari pembenaran. Kalau untuk mencari pembenaran, ya bagaimana nih dalilnya supaya hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dicari-cari, dikancilin terus. Nah, sekarang kan lagi musim gitu, Pak. Ini harus begini, agama dirubah-rubah, alasannya toleransi. Itu bukan toleransi antar umat beragama, tapi mentolerir agama. Nah, ini yang berbahaya. Kita memang harus wajib untuk menjaga toleransi antar umat beragama, antar sesama saudara, tapi jangan mentolerir agama. Apa yang sudah menjadi kebenaran mutlak jangan dirubah-rubah. Jadi tolak ukurnya harus betul, prosedurnya sudah ada, tinggal kita ikuti, jangan dirubah-rubah, jangan macam-macam. Akhirnya banyak pembaruan-pembaruan yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada
kebenarannya. Seperti halnya kita nih, Pak. Amaliyah kita ini aja sekarang mulai banyak. Para sahabat sudah memberikan tuntunan dari A sampai Z, semuanya sudah lengkap. Padahal dari A sampai Z kita belum semuanya mengamalkan, tapi mulai dirubah-rubah, mulai ditambah-tambah alasannya biar ini, biar itu. Dikit-dikit ketika ada perselisihan selalu dalilnya kembali ke tanbih, kembali ke tanbih. Nah ini yang terkadang justru akhirnya apa yang diamanahkan oleh para sahabat tidak sampai kepada kita. Beliau mengatakan amankan, amalkan, lestarikan. Amankan supaya apa? Amaliyah yang sudah para sahabat berikan kepada kita diamankan, jangan sampai disusupi, jangan sampai diambil sedikit-sedikit, ya kan? Amankan betul-betul, amalkan supaya apa? Supaya mendarah daging dalam diri kita, supaya bisa membawa kita. Setelah itu lestarikan, berikan, ajarkan, beritahu orang lain supaya ikut mengamalkan ini. Jadi jangan amalkan, lestarikan, tapi kita sendiri masih nambah-nambahin, masih ngurang-ngurangin. Sudah, apa yang sudah menjadi tuntunan apa, ikuti saja. Karena itu sudah menjadi kebenaran mutlak bagi murid-muridnya. Kalau ada murid para sahabat kok tidak meyakini dengan kebenaran mutlak dari para sahabat, berarti murid ini masih ragu kepada gurunya. Nah, para sahabat bijak. Ketika ada muridnya yang ingin mengamalkan A, B, C yang selain apa yang ada di dalam tuntunan para sahabat pun tidak melarang. Bah, mau ngamalin ini, kumaha, mangga. Apa kata para sahabat? Nyanuti Pak, Abah masih kurang gitu. Bijaknya Abah, mau mengamalkan ini supaya ini mengamalin, silahkan. Tapi apa yang Abah berikan itu masih kurang. Karena apa yang Abah berikan sudah lebih dari cukup kalau kita betul-betul mengamalkan. Kalau betul-betul kita tahu ilmunya. Kita mau minta apa, ada semuanya di situ. Cuma kita tidak tahu saja ilmunya. Cuma kita pengamalannya aja yang belum benar. Orang zikirnya juga kita masih belang bentong, zikirnya masih belum tartil, zikirnya masih belum kerasa. Kalau sudah kerasa, sudah kita amalkan betul-betul, maka kita tidak akan menginginkan yang lain kecuali terus berkhidmat kepada bangsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini, sedikit demi sedikit, karena ini lanjutan, jadi mungkin pembahasannya lebih mendetail, dan insya Allah untuk bab muqaddimah ini kalau bisa jangan terputus, karena muqaddimah ini ringkasan daripada kitab Sirrul Asrar ini. Makanya muqaddimah ini kemarin pun sebenarnya kita lewatkan ya waktu pembahasan kemarin, tapi begitu guru ke sini beliaulah yang merangkum semuanya, yang memberikan pembahasan untuk muqaddimah. Jadi setiap Sirrul Asrar ini memang muqaddimahnya sangat luar biasa, jadi butuh pemahaman yang betul-betul dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dengan ketekunan yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan rahasianya bisa kita dapatkan walaupun hanya samprit gitu, samprit kecil sedikit saja, karena memang begitu luas. Insya Allah nanti kita kaji lagi. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa barangkali kita bisa berdiskusi. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan, sehingga kita bisa terus istiqomah dengan mengikuti tuntunan dari para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.